Hai, saya Ismawati Ismail, CGP Angkatan 6, Kota Palopo. Kali ini saya akan membawakan tugas modul 11A9, koneksi antar materi, yang juga berisi tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat. Lihatlah sawah ini. Di sini ada seorang yang tangguh, yang penuh kesabaran dalam merawat tanamannya. Begitu juga di sekolah, seorang guru haruslah mencontoh sifat dari seorang petani. Mereka harus sabar dalam menumbuh kembangkan benih-benih kehidupan. Benih-benih kehidupan masa depan itu adalah siswa-siswa atau murid-murid kita. Kali ini kita akan melihat kesimpulan dari modul 11 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ing ngarso sing tolodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Artinya, guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada murid, karena murid adalah pencontoh sejati. Apa yang dia lihat akan dia terapkan pada dirinya pula. Lalu, ing madya mangunkarsa, artinya guru harus memberikan semangat kepada murid. Dia memposisikan dirinya sebagai teman dari murid, dapat menjadi tempat bagi murid untuk menuangkan segala hasrat dalam belajar, apa kebutuhan belajar dan bakatnya. Ketiga, tutwuri handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan kepada murid untuk mengembangkan bakat dan minat murid. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Apa itu? Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Sama halnya dengan petani yang menanam padi, ia hanya dapat menjaga padi itu agar tumbuh sesuai kodratnya, memelihara, menyiram, dan memberikan pupuk agar hasil padinya berisi dan menghasilkan banyak bulir-bulir padi. Oleh karena itu, guru tidak memaksakan kehendaknya yang menurutnya baik, belum tentu baik menurut muridnya. Tetapi, guru harus menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam belajar, agar bisa sukses di masa depannya. Filosofi pemikiran KHD yang ketiga adalah membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak di pesisir pantai berbeda dengan anak di daerah persawahan atau pegunungan. Metode pendidikan anak zaman mengisi kemerdekaan pada tahun 90-an berbeda pendidikannya pada zaman ini tahun 2000-an atau masa yang akan datang. Sebagai guru, kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Filosofi keempat, yaitu pendidikan budi pekerti atau watak dan karakter. Pendidikan harus memberi hak kemanusiaan kepada murid, memberikan latihan budi pekerti sesuai kearifan budaya lokal yang berkembang di daerah masing-masing yang menjadi kekayaan bangsa untuk menciptakan peradaban dunia yang berpusat pada budaya kita. Setelah memahami pemikiran KHD, pengalaman buruk saya kepada murid yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, transfer ilmu atau hanya berorientasi teacher center. Saya adalah guru yang hanya memikirkan untuk selalu mentransfer ilmu saja, atau hanya mengejar tapi kurang dalam hal mendidik. Saya tidak mengukur kemampuan siswa dan daya serap mereka yang berbeda-beda. Saya tidak mendidik secara utuh dan menyeluruh. Artinya, pembelajaran yang saya lakukan hanyalah berpusat pada saya sebagai guru.
saya yang berperan lebih besar dalam proses belajar mengajar, di mana konsentrasi murid itu harus fokus hanya kepada saya, mendengar, mencatat apa yang saya suruh. Saya menghabiskan waktu banyak berceramah dalam proses belajar mengajar. Saya tidak menggunakan metode, model pembelajaran, media pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak hanya bersifat menerima dari saya. Kedua, saya percaya bahwa anak adalah kertas kosong, sesuai dengan teori tabula rasa, sehingga saya memaksakan kehendak apa yang saya inginkan kepada mereka tanpa melihat apa kebutuhan mereka. Ketiga, saya selalu berorientasi pada kecakapan kognitif saja. Artinya, siswa yang pintar adalah siswa yang memiliki nilai yang tinggi di atas kertas. Keempat, suasana pembelajaran yang tenang, diam, kondusif, tertib, sunyi, itulah keinginan saya. Padahal, belum tentu itu adalah pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Saya selalu memberikan sanksi apabila ada siswa yang melanggar. Padahal sekolah adalah taman siswa. Seharusnya mereka belajar sambil bermain agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, saya kurang memahami latar belakang keluarga anak murid dan sifat karakter yang murid bawa. Seharusnya saya menyelami mereka. Dari mana latar keluarga mereka, lingkungan mereka tinggal, bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana status kedua orang tua mereka, dengan siapa mereka tinggal, di lingkungan seperti apa, sehingga kita bisa menanamkan nilai budi pekerti luhur sesuai dengan lingkungan sosial budaya mereka tinggal. Saya merasakan perubahan mindset atau pemikiran saya yang mempengaruhi kekuatan gerak saya atau perilaku saya. Pertama, saya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat dan minatnya. Mereka saya ajarkan kemerdekaan dalam belajar. Kedua, saya memfasilitasi siswa, mendorong dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Saya memberikan rangsangan belajar agar murid dapat aktif dan belajar jadi bermakna dan juga menyenangkan. Ketiga, saya mulai mendekati anak didik saya. Satu, melakukan interview tentang kondisi mereka dari lingkungan, bagaimana gaya belajarnya di rumah dan kondisi ekonomi di rumah. Dengan demikian, saya memahami karakter mereka hingga menjadi kontribusi saya dalam merencanakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan menyenangkan. Keempat, oleh karena saya telah memahami karakter mereka, maka saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jauh dari tekanan, digantikan dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Bermain sambil belajar. Saya juga menghilangkan bentuk sanksi atau hukuman, digantikan nasihat yang terus-menerus dan juga bimbingan. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas adalah: pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya membuat perencanaan pembelajaran atau alur pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menggunakan metode, strategi, dan media pembelajaran yang sesuai dengan anak didik saya. Misalnya, saya melakukan pembelajaran melalui TikTok, Quizizz, dan juga Kahoot. Kedua, saya akan mendidik anak dalam belajar dengan menerapkan pembelajaran yang menggunakan budaya lokal setempat yang bisa diadopsi dalam pembelajaran. Misalnya, menerapkan budaya sopan, senyum, salam, gotong royong, dan juga budaya tabe. Di mana budaya tabe ini adalah ciri khas dari budaya lokal mereka, yaitu di Luwu. Ketiga, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan terus belajar untuk menerapkan pembelajaran kontekstual,
mempertimbangkan kodrat alam, pembelajaran berdiferensiasi, serta saya akan bersifat adaptif terhadap kemajuan zaman. Dan yang terakhir, saya akan melakukan penilaian tidak hanya pada kognitif, melainkan juga mempertimbangkan aspek psikomotorik dan juga afektif. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Mereka memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang mereka bawa. Maka seorang petani atau pendidik harus pandai dalam menghamba pada mereka. Artinya berorientasi pada mereka, menghormati, menghargai mereka dan melayani segala kebutuhan mereka. Salam Merdeka Belajar. Aku ada, kamu ada. Bersemai dan menuai. Mari bergerak demi kemajuan bangsa. Salam bahagia, guru penggerak.